أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita terjemahkan dua ayat yang terakhir itu saja, yaitu alam tara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut wa qala lahumullahu mutu tsumma ahyahum, yang artinya Allahu a'lam. Apa tidakkah sampai kabar kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang orang-orang yang mereka itu dulunya keluar daripada tempat mereka untuk berperang membela agama Allah. Mereka itu berjumlah, ada yang mengatakan 8.000 orang, ada yang mengatakan 4.000 orang, ada yang mengatakan 40.000 orang, ada yang mengatakan 70.000 orang. Berbeda-beda pendapat para ulama. Lalu mereka itu takutan keluar daripada rumahnya untuk berperang. Kenapa? Karena takutan mati. Takutan mati itu bukan takutan dibunuh oleh orang kafir di peperangan, ada takutan kalau kena wabah penyakit taun namanya. Ini kisahnya kayak ini. Dulu di zaman Bani Israel, ini menceritakan, ayat ini menceritakan tentang di zaman Bani Israel ada seorang raja yang Islam lah bahasa kitanya. Jadi orang-orang di zaman Nabi Musa tuh, bila yang beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi Musa, disebut dengan Muslim juga. Nabi Isa itu Muslim juga, pengikut Nabi Musa itu disebut dengan orang Muslim juga. Artinya Muslim itu orang yang tunduk dengan peraturan Allah, gitu. Nah, jadi ada seorang raja daripada raja Muslim lah di zaman Bani Israel, dia menyuruh akan tentaranya, askar itu kan tentaranya, untuk berperang membela agama Allah, berperang melawan orang kafir. Lalu mereka itu takut keluar daripada rumah. Kadahakun artinya, dan mereka mengatakan kepada raja mereka, wahai raja, sesungguhnya tempat atau bumi yang kita hendak tolak berperang kepadanya, di situ ada penyakit taun. Penyakit taun itu kan wabah yang bisa menjangkit, anggaplah zaman sekarang ini corona lah. Tapi taun itu kan otak-otakan wan guru ulun, apa itu taun jasidin itu penyakitnya kayak muak bahira tuh, dan menjangkit itu. Mentabir lah. Ujarnya, kami kadahapun pergi ke situ kecuali sudah hilang penyakit taun itu. Padahal ini perintah rajanya, dan ini perintah nabinya, dan perintah Allah Ta'ala juga. Karena jihad ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di situ ada penyakit taun, artinya tetap berperang, tapi mereka takutan mati. Kalau kena penyakit taun di situ ya, karena menjangkitkan. Nah, lalu Allah Ta'ala, jadi bukannya tadi rumah kadahkun keluar daripada rumah, kadahkun berperang. Apa tuh? Faqala lahumullahu mutu. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka itu, mutu, matian mereka, matian olehmu, matian ya bukannya di rumah kan. Lalu mematikan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu seberataan. Jadi ibaratnya tuh umur itu sampai, biar kena corona ya Allah, biar begana di rumah ya, kalau mati itu mati ya sudah. Ini kalau kita kaitkan di zaman sekarang lah, orang di zaman sekarang takutan datang ke masjid sholat berjamaah karena takutan karena corona, puting-putingnya takutan mati. Padahal lamun Tuhan menghendaki mati di rumah, gin mati ya juga.
Ya Allah di masjid mati ya, ya bagus. Mati di masjid bagus ya Allah. Wah ini orang apa kada sekolahan takutan karena corona, takutan mati. Nah padahal kalau kita belajar dalam ayat ini, nah kita teruskan. Lalu mereka itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matian di rumah nih. Nah, artinya kan biar kada tolak berperang, biar kada kena nang wabah tahun di kampung orang nang panjangan di perang itu di rumah tuh dimatikan Tuhan juga nah. Ayat-ayat Tuhan memberikan pelajaran. Tapi kita dihidupkan Tuhan bang lah dengan sebab doa Nabi di zaman Bani Israel itu ada Nabi namanya Nabi Hizqil. Dalam kitab tafsir ini ada disebutkan nama nabinya nabi daripada Bani Israel banyak pian nabi. Nah, cuma yang terkenal kan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun ya Allah, Nabi Yakub, Nabi Ishak itu bubuhan Bani Israel itu sebenarnya banyak lagi ada nabi namanya Daniel nabi ada Hizqil ada juga. Nah, jadi matian mereka itu selama 8 hari sampai membusuk sampai membusuk bawah kampung banyak matian berapa 40.000 tadi ada yang mengatakan 70.000 matian. Nah, serentak matinya Bombay matinya. Lalu mereka itu nang sisa-sisa nang hidup tadi di Jepang nang hidup ya Allah keluar mereka itu daripada rumah hendak menguburkan. Cuma mereka itu lemah daripada menguburkan. Kenapa? Karena kebanyakan nanuninya nih berapa puluh ribu tadi matian selama 8 hari itu dah. Lalu mereka itu dilarang jangan kada usah dikuburkan ya. Siapakah yang menintah kala gerajanya kah atau nabinya kah waktu itu. Lalu Allah Ta'ala hidupkan Allah Ta'ala pulang nang berapa nang 70.000 ada mengatakan 40.000 dihidupkan Tuhan sesudah 8 hari ini meninggal dunia itu. Tapi sesudah hidup tuh tetap awaknya tuh berbau bangkainya mati itu nah. Pas sudah dihidupkan Tuhan tetapnya berbau bangkai. Cuman hidupnya tuh selama 1 tahun aja pulang. Ibarat itu meninggal pulang dalam riwayat tafsir itu. Jadi bebuhannya tuh awaknya berbau bangkai. Nah, jadi artinya apa? Kita ambil pelajaran daripada ayat ini. Coba buka tafsir sebutingnya lah. Tafsir ini jangan sebuting aja, harus ada perbandingan. Nah, wa fi hadzal kisah dan pada ini kisah dalam ayat ini sini ibratun menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad nih ala annahu atas bahwasanya la yughni hazarun tidak mengkayakan artinya tidak berfaedah hazarun oleh kewaspadaan min qadarin daripada takdir Tuhan. Artinya lah biar bermasker ya Allah, biar bagaimana di rumahnya, biar cuci tangan sebenarnya lamun Tuhan bertakdir inya mati ya sudah gitu. Jadi artinya jangan sampai perintah Allah Ta'ala itu ditinggalkan gara-gara takut kematian. Contohnya kan kita nih ke masjid oleh kenapa? Karena ada corona, lalu kan masjid kita tutup masjid. Nah, jangan sampai itu yang menyebabkan turun bala itu pendapat di ayat ini lah. Pendapat ini kan berbeda nih dengan peraturan pemerintah nih ayat ini nah ini kan kita bicara masalah hakikat nang mati akan hakikatnya Allah bukan corona ya kalau apakah lagi isu corona ini kan meragukan di zaman sekarang ini kan kita ini kekumpulan ada corona ya harusnya ada masing-masing ya ada corona. Jadi apakah benar corona atau ada gitu nah seandainya ada juga apakah sebahaya isu di zaman sekarang ini? Jangan-jangan ada aja cuman nang kayak peluk biasa aja, cuman karena ini orang harap mau ulah isunya lo dibesar-besarkan apa PPKN diperpanjang lagi misalnya kan. Nah
Dan wa annahu, dan bahwasanya la malja minallah illa ilaihi, tidak ada tempat berlindung daripada Allah kecuali kepada Allah. Kita berlindung daripada apa? Taun, bencana itu bukan berlindung dengan masker, bukan berlindung dengan, tapi berlindung dengan Allah, minta perlindungan dengan Allah. Di antaranya mengerjakan perintah Allah. Di antara perintah Allah ya sembahyang berjamaah lah ya Allah. Tahu perintah Allah Ta'ala walaupun sunnah, tapi ada yang mengatakan sembahyang berjamaah ini fardu kifayah. Ada mengatakan sunnah muakkad, ada mengatakan fardu kifayah. Dengan sebab kita mengerjakan perintah Allah nih, memakmurkan masjid, insya Allah kita dihindarkan daripada yang namanya bala bencana seperti taun atau zaman sekarang disebut dengan corona kan. Nah artinya tuh ujar Habib Rizik Jasidin, kita berani membela agama Allah itu tidak membuat umur kita hendep kada. Kalau misalnya kita wani nih berpandir kebenaran, jangan tapi wani kini kan dibunuh orang jangan, nah kayak itu. Amun umur itu sudah ditentukan umurnya sekian. Walaupun berannya kayak apa aja, kayak Habib Rizik itu kan Ancak Sidin hendak ditembak pakai sniper tuh, cuma lepas terus. Berapa kali Sidin, berpuluh-puluh kali sudah hendak dibunuh orang, hendak dibom, cuma lepas terus. Tuhan menyelamatkan. Nah, kemudian ya Sidin, kita takut, kita kadawani menyampaikan kebenaran, kita kadawani membela agama Allah, itu tidak membuat umur kita panjang juga. Kalau misalnya bukan di rumah aja kita jangan dosa ke masjid ya supaya umur kita panjang kan juga. Nah, kita takutan misalnya menyampaikan kebenaran supaya kada dibunuh orang, supaya umur kita panjang kada juga. Umur itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Jadi kita berani kah? Kita takutan kah? Tetapi umur kayak itu juga lebih baik kita berani membela agama Allah, lebih baik kita berani menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Di antara syariat itu ialah memakmurkan masjid, sembahyang berjamaah, termasuk kira-kira sekolahan ya Allah, sekolahan menuntut ilmu nih, sekolahan kan di akhir zaman ini pina kada remi lagi, pina diparaikan nih karena takut itu jar. Nah itu kan seandainya ulun nih bisi sekolahan seorang nyata itu bila sekolahan ini bila terkait dengan pemerintah ya lah digaji pemerintah gurunya. Tapi kalau sekolahan swasta kan insya Allah, apalagi misalnya membangun sekolahan di tengah hutan itu kan jauh daripada pantauan pemerintah. Kawah aja sekolahan terus selama ulun itulah. Artinya kan walaupun ulun ini kada di bisi sekolahan, tapi pengajian kita tetap jalan terus di masjid ini ya Allah. Tetap jalan, insya Allah selamat aja selamat aja. Nah, kita mau berlindung kepada Allah, bukan berlindung dengan masa itu pemikiran yang di ayat inilah. Pasti dah ditentang dah pemikiran ini dengan protokol pemerintah, berlainan dengan protokol pemerintah. Nah, itu. Kemudian innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh mempunyai karunia yang besar atas manusia. Jadi Allah Ta'ala itu banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia ya kita ini. Dengan nikmat itu kita dapat mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Walakin aksaran nas la yashkurun, dan tetapinya kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedikit saja orang yang bersyukur, yang banyak tuh ingkar dan kadang mensyukuri nikmat Allah. Kemudian ayat berikutnya waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Waqatilu, dan berperanglah olehmu fi sabilillah, di jalan Allah. Itu tafsirnya li'i'la'i dinillah, karena meninggikan agama Allah, karena membela agama Allah. Jadi ayat ini menunjukkan kita memerangi orang kafir di peperangan lah, bukan selain di peperangan. Kalau kita punya tetangga non muslim, kita kada boleh memerangi. Nah kita nih memeranginya di peperangan. Ketika orang kafir itu misalnya menantang agama Allah, menghina agama Allah, maka kita perang kepadanya. Dan kita perang kepadanya itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, membela agama Allah, li'i'la'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah. Tafsirnya la li hududin nafsi, bukan untuk mencari keuntungan dunia gitu nah, atau untuk hawa nafsu.
ada. Nah, berperang tuh karena Allah. Kalau niat kita salah ya kita mati konyol aja itu, dikira orang mati syahid padahal matinya mati sakit, mati konyol. Nah kalau sekarang kita kan ada lagi kan perang itu, kita ada lagi perang, nah itu yang fisik tuh, tapi kita perang melawan hawa nafsu. Nah ada kemarin waktu konflik atau kerusuhan di Poso tuh di daerah mana tuh, di daerah Palu kan, di mana itu, Sulawesi. Itu kan banyak loh dulu tuh orang-orang yang non muslim, sebutlah saja orang-orang Kristen yang membunuhi orang-orang muslim situ kan. Nah, lalu dan banyak tuh sampai masjid dibakar, orang-orang muslim yang ada di masjid dibakar hidup-hidup, banyak tuh. Nah lalu datang ibu buan laskar jihad, tahu laskar FPI kan, datang situ melawan nih. Bahkan ada di antara orang-orang muslim di situ berjihad juga mengangkat senjata. Ada videonya di YouTube ya. Jadi sebelum jihad itu ulun asa merinding juga melihat videonya itu, azan buahnya Allah, kita berjihad untuk membela agama Allah. Pas sudah dilawan buahnya di situ, karena pemerintah kada tanggap. Seharusnya kan bila ada penindasan kezaliman di negeri ini harus diturun tangan pemerintah ini. Mungkin pemerintahnya itu waktu itu kurang respon kah atau lambat kah. Banyak rumah-rumah orang-orang muslim dibakar banyak di daerah kemarin kan, perusahaan di Poso itu, Ambon situ, di Ambon lah, Maluku kah ya itu. Nah jadi banyak ribuan laskar nih, laskar jihad nih datang, orang-orang Indonesia juga membentuk laskar jihad di situ, sehingga dilawan buhan non muslim itu orang Indonesia juga perang saudara, cuma kan karena ini sudah berkaitan dengan agama lah, masjid dibakar, orang muslimnya hidup dibakar, lalu diserbu buhannya, akhirnya terkepung orang non muslim, akhirnya menyerah gitu. Nah akhirnya menyerah, dan banyak juga di antara orang Islam ini nang meninggal dunia waktu jihad tuh. Ada ulun nonton videonya biarlah, waktu meninggal itu mati syahid lah karena membela orang Islam, membela agama Allah. Dikubur, lawas sudah dikubur, pas kan dipindah sekali masih utuh jasadnya. Kan artinya kan itu memang benar-benar mati syahid membela agama Allah. Kalau memang niatnya membela agama Allah, membela kaum muslimin, itu matinya mati syahid, dikubur kan hancur. Memang diberitakan kemarin itu siapa kan ngarannya, seorang pemuda aja, pejuang Poso kah ya, buan laskar jihad, meninggal pas sudah berapa tahun dibongkar masih utuh, kain kafannya masih bagus. Nah itu kan orang yang mati syahid itu niatnya memang karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena dipuji. Nah itu itu ada yang memadakan hoak. Itu memadakan lain Imam Samudra itu. Ada pulang memadakan tuh kada bujur ya kisahnya itu. Dibadahakannya nang teroris itu masih utuh, tersenyum masih itu lain ya. Soalnya sudah dicek di waktu dikubur yang Imam Samudra itu kada pernah dibongkar. Dicek oleh nang nubuhan tim memastikan apakah bujur, ternyata kuburnya kan udah dibongkar kada. Tahu itu mayat siapa kan itu lah. Cuman kayak mirip-mirip lah. Jadi padahal jadi apa namanya, di sosial media ini kadang-kadang kita kada teliti, kita tamakan hoax gitu. Nah jadi kita teliti bujurkah adakah, kita tunggu dulu, jangan langsung di share jangan langsung dibagikan, lalu kita bagikan berita yang salah gitu. Jadi ada madakan itu hoax kada bujur. Nah, kemudian wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah olehmu, yakinilah olehmu sesungguhnya Allah sami'un, itu sangat mendengar bagi perkataan kalian, alimun, sangat mengetahui biniyatikum, dengan niat kalian dan ahal ehwal kalian. Maka Allah akan membalas. Jadi niatnya orang itu hendak berjihad itu apa, hendak dunia kan karena Allah aja, Tuhan tahu. Sebagaimana dalam tafsir disebutkan
kewaspadaan itu tidak memberi faedah daripada takdir Allah, seperti itu jugalah lari daripada jihad itu jadi tidak membuat ajal parah dan tidak juga membuat ajal jauh. Artinya orang toh takutan berperang lalu berpatak kemanakah, itu jadi kadang membuat umur panjang, kadang membuat umur pendek juga gitu. Artinya kita berani membela agama Allah, tidak membuat umur kita pendek. Tidak, kita takut daripada membela agama Allah tidak membuat umur kita panjang itu. Lebih baik kita berjuang. Bahkan ada seorang penyair mengatakan innal hayata aqidatun wa jihad. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini, orang Islam ini hidup ini aqidatun, suatu keyakinan. Artinya keimanan, maksud keimanan kita harus beriman kepada Allah, dan wa jihad dan perjuangan. Kita nih hidup harus berjuang, di antaranya memperjuangkan agama Allah gitu. Supaya kita disebutkan dalam syair kariman aw mut syahidan, hiduplah mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup kita mulia, kemudian matinya kalau mati syahid. Karena membela, di antara membela agama kira-kira termasuk kita belajar Al-Qur'an ini, mempelajari Al-Qur'an ini, menghidupkan majlis-majlis taklim, menghidupkan masjid-masjid yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan kita seberatan dapat rahmat Allah Subhanahu wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu